Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini tentang menangani murai batu dalam satu rumah ya. Jadi kita memiliki ada beberapa burung murai batu dalam satu rumah. Bagaimana cara menanganinya agar murai batu kita tetap dalam keadaan fighter, dalam tetap keadaan tenaganya terpenuhi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk, merawat murai batu yang orientasinya lomba dan kita perlu, sudah menyiapkan dengan mental yang bagus. Lantaran, murai batu yang kita adu nanti harus memiliki vektor yang tinggi. Tapi bagaimana jika kita memiliki beberapa burung murai batu dalam satu rumah? Ini akan menjadi PR baru buat kita agar murai batunya tetap terjaga dalam keadaan on fire. Murai batu dalam satu rumah ada beberapa burung, itu bisa menurunkan performa dari burung murai batu kita sendiri. Jika dibandingkan dengan murai batu yang satu rumah satu burung, tentu akan berbeda hasilnya. Dalam perawatannya pun akan lebih mudah yang satu rumah satu burung untuk segala pengondisian. Dari mulai pemasteran, dari mulai perawatan hingga dari mulai pengondisian yang paling pokok. Burung murai batu yang kita sudah setting tinggi terkadang jebol di rumah gara-gara ada pematiknya, ya ini burung murai batu lainnya. Contoh burung murai batu A sudah kita siapkan hari demi hari. Perawatan harian mungkin kita bisa dengan rendah EF. Gunanya agar tidak saling terpancing satu dengan yang lainnya. Lantas bagaimana jika kita menaikkan saat mendekati lomba? Saat mendekati lomba, burung murai batu biasanya dinaikkan untuk EF-nya hingga vektornya akan meningkat drastis. Nah, ketika burung vektornya meningkat drastis inilah gampang dipatik atau gampang dipicu oleh burung lain, terutama murai batu. Bayangkan jika murai batu kita yang sudah kita setting, kita siapkan untuk kontes, itu dijebol di rumah oleh burung yang lain. Tentu kita akan kedodoran ketika berlomba burung. Memang perlu tantangan khusus. Biasanya burung yang demikian tidak akan pernah jalan ketika sudah digoda di rumah oleh burung yang lain meskipun tidak saling tatapan. Ini kurangnya pengondisian dan kurangnya pengenalan karakter burung murai batu kita oleh kita sendiri. Untuk mensiasati jika ada burung yang demikian, maka kita perlu menambah banyaknya masteran. Banyak burung boleh saja, yang penting banyak pemecah juga. Yang jadi intinya, untuk suara burung murai batu tadi tidak konsen ke burung yang lain, tapi dipecah oleh para masteran. Jadi yang diterima oleh burung murai batu lain, contoh burung A ke burung B tidak menerima 100% burung A. Ya, dari tembakannya, dari ancamannya, karena sudah dipecah oleh masteran-masteran. Mungkin dia bisa nerima di 20% ya, yang 80% banyaknya masteran tadi dan jaraknya tempat pengondisian. Makanya pengondisian itu penting dan sangat diperlukan. Lain cerita kalau kita hanya memelihara satu burung murai batu di dalam rumah, maka untuk pengondisian tidak perlu repot dan terlalu kita pikirkan. Karena mau ditaruh di depan, di belakang, di tengah juga tidak akan masalah. Karena satu rumah satu burung. Yang jadi masalah jika lebih dari dua burung. Seharusnya lebih dari 2 burung, lebih banyak juga masterannya ya, masterannya harus 2 kali lipat dari burung itu sendiri minimal ya. Kalau kita memiliki burung murai batu satu paling tidak ya memiliki masteran 2. Kalau kita memiliki murai batu 2 ya memiliki masteran 4 dan seperti itu ya, kalau teman-teman mau murai batunya tetap jalan saat di lomba. Di rumah murai batu seharusnya dijaga sebaik mungkin untuk tidak mengeluarkan tenaga yang signifikan. Tenaga yang signifikan adalah tenaga yang dikeluarkan saat burung murai batu itu memuntahkan materi.
saat memutahkan materi tadi, entah itu cucak jenggot, entah itu cililin, nah ini menguras tenaga yang luar biasa. Seharusnya untuk materi-materi seperti ini teman-teman, eee, tampung keluarkannya saat di lomba nanti, tapi ada pemicu untuk mengeluarkannya, ini tadi ancaman dari murai batu lain. Makanya kalau bisa pas kita mendekati hari H menjelang settingan, jauhkan dulu murai batu yang ada di rumah. Mungkin bisa dikondisikan agak jauh terlebih dahulu. Jangan sampai murai batu teman-teman ini, mengganggu murai batu yang sudah disiapkan untuk lomba. Nah, itu ya, itu penting banget agar murai batu kita itu tetap bisa membongkar materi saat di lomba nanti. Belum hal-hal lain, ya, belum hal-hal lain dari EF. EF untuk burung murai batu yang, standar normal biasa seharusnya, rendah saja. Untuk pemberian EF-nya itu settingannya rendah, yang penting nutrisi masih terpenuhi. Ini gunanya agar tidak memantik dari murai batu yang kita siapkan tadi. Entah itu si A atau si B pas jadwalnya lomba, yang lain seharusnya dalam keadaan standby saja. Jangan ada yang mengeluarkan ancaman. Nah, ini kalau sampai, mengeluarkan ancaman yang sifatnya neken atau penguasa wilayah dengan teritorialnya, maka yang di-set tadi pasti akan kebocoran, akan kebobolan. Sangat disayangkan ketika sudah kita siapkan hari demi hari dan menjelang hari H, malah burungnya sudah, kuar-kuar terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Mungkin untuk mensiasatinya, untuk murai batu yang menjelang hari lomba semua dimandikan. Agar, burungnya cenderung lebih anteng, cenderung lebih, tenang ya kan. Dan untuk EF-nya pun teman-teman bisa mengkondisikan sesuai kebutuhan. Tidak serta-merta malah, dinaikkan semuanya untuk gemprong-gemprong itu malah akan menjadi bahaya. Untuk memaksimalkan burung murai batu satu rumah ya satu burung. Tapi terkadang kan kita pengen juga untuk melombakan dengan durasi yang lebih cepat. Apalagi murai batu yang tidak bisa digeber setiap minggu atau terus-menerus. Nah, kalau kita bongkar terus-menerus setiap minggu itu nanti pasti burungnya akan mengalami penurunan performa. Kalau burungnya mengalami penurunan performa, maka kita sendiri yang akan kerepotan. Mending kalau hanya mengalami penurunan performa, kalau burung itu sampai rusak, itu istirahatnya malah makin lama. Jadi saran saya burung yang dilombakan harus banyak-banyak istirahat. Dan jika teman-teman memiliki lebih dari 2 burung saat satu rumah, untuk penyimpanan sebaiknya dijauhkan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan dikasih masteran di tengah untuk memecah ancaman tadi. Agar burung murai batu teman-teman tetap dalam keadaan stabil dan terjaga. Itu ya teman-teman, terima kasih, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.